قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة خلد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الأحباء إخواني وأخواتي في الله تعالى، كما وعدناكم بذكر بعض الفوائد يتعلق بالحديث رقم 49, seperti yang sudah kita janjikan bahwa sebelum kita lanjutkan ada beberapa faidah yang berhubungan dengan hadis ke-49 di pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yang mana hadis ke-49 itu Imam Bukhari memberi bab atau judul khauful mu'min min an yahbatu amaluhu wa huwa la yash'uru. Seorang mukmin itu khawatir jangan-jangan amalannya itu sirna, jangan-jangan amalannya itu hilang padahal dia tidak merasa. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan dalam bab ini beberapa hadis ke-48 dan hadis ke-49. Pada hadis ke-49 di situ diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberitahu tentang malam Lailatul Qadar itu pasnya kapan. Tetapi karena ada dua orang yang bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah angkat. Nah, inti dari hadis ini sebetulnya itu talaha fulan wa fulan farufiat. Jadi fulan dan fulan sudah kita jelaskan di situ dalam beberapa riwayat. Kalau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan yang berdebat atau berantem dengan suara keras itu Abdullah ibn Abi Hadraj, ya, dan Ibnu Dihyah. Atau Ka'ab bin Malik, ya sudah kita jelaskan, Ka'ab bin Malik dua. Ya. Intinya mereka mengangkat suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan emosi masing-masing. Akhirnya keberkahan diangkat
sehingga Nabi SAW Allah buat lupa, dan memang tidak Allah kasih tahu lagi, sudah diangkat tentang kapan sih pastinya Lailatul Qadar. Walaupun demikian Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya mudah-mudahan tetap aja ada baiknya, tetap fokus kata Nabi di malam ke 25, 20, malam ke 27, 29, 25 malam ganjil. Tapi intinya tadi itu gara-gara fatalaha fulan wa fulan. Nah, jadi mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Nah, itu berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang dibuat Imam Bukhari berhubungan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, jangan kalau ngomong jangan keras-keras. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu ngomong sama temenmu, seperti kamu ngomong sama sebayamu, kayak orang biasa yang lain. Apa akibatnya? Antahbata a'malukum, bisa-bisa nanti amalan-amalan kalian yang udah diamalkan itu hilang. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak sadar. Nah, jadi intinya ini hadis ini berada di Kitabul Iman. Jadi iman kita itu bisa hilang, tapi hilangnya itu semuanya atau sebagiannya atau sedikit. Nah, termasuk mengangkat suara di hadapan Nabi, ya tidak sopan kepada Nabi, itu bisa menghilangkan pahala atau amalan yang sudah kita lakukan. Jadi berkurang iman kita. Nah, itu bukan berarti otomatis jadi kafir, keluar dari Islam, bukan seperti itu. Ya. Nah, ini ayat ini, ya, dalam surat Al-Hujurat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Itu berhubungan asbabu nuzulnya ayat itu turun, berhubungan dengan dua orang sahabat Nabi yang paling keren, Abu Bakar dan Umar. Itu yang sudah pernah kita janjikan, kalau nggak salah seperti itu, kita pernah janjian itu. Nah, jadi Abu Bakar dan Umar saja hampir celaka. Nah, gimana? Kita baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, diterangkan bahwa Ibnu Abi Mulaikah itu tabi'in ulama, berkata, kadal khairani an yahlika, hampir-hampir dua orang yang baik ini, dua orang soleh ini hampir-hampir binasa. Dua orang itu Abu Bakrin wa Umaru, Abu Bakar dan Umar. Apa itu? Kata Ibnu Abi Mulaikah, hampir saja dua orang itu cilaka. Ya, padahal sahabat Nabi paling dekat itu Abu Bakar dan Umar, udah sahabat juga, besan ya kan. Nabi Muhammad nikahin Aisyah anaknya Abu Bakar, juga nikahin Hafsah setelah menjanda, suaminya meninggal. Ya, intinya deket banget lah ya. Terus jasanya bukan main. Hampir-hampir dua orang yang soleh banget ini celaka atau binasa. Apa kisahnya? Langsung pada inti, rafa'a aswatahuma, keduanya mengangkat suaranya, teriak, pokoknya suaranya keras. Nabi aja nggak keras, dia keras. Berdua itu rafa'a aswatahuma, keduanya mengangkat suara indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada di situ, Nabi di situ, dia berdua itu suaranya keras. Nah, ini nanti ada faidah yang mau kita sampaikan berhubungan bentar lagi kita Ramadanan ini. Ya.
Kemudian kenapa sih berdua itu bisa keras suaranya? Debat, Pak. Ya debatnya sih sebetulnya nggak panjang-panjang amat. Beda pendapat. Satunya ulama, satunya alim, satunya alim. Abu Bakar ya pastilah kita katakan lebih alim. Beda pendapat. Apa sebabnya? Hina qadima alaihi Rabbu Bani Tamim, ketika kedatangan delegasi tamu. Ya kayak orang Suriah sekarang, pemerintahan Suriah yang baru kan kedatangan tamu dari mana-mana. Dari Qatar, dari Jerman, dari Saudi, dari mana. Nah, jadi Nabi itu kedatangan delegasi, utusan-utusan. Ada Bani Tamim, kabilah besar. Bani Tamim itu datang. Ya, utusan Bani Tamim datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini tamu negara lah ya, kalau kita tamu negara. Nah, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kabilah atau tamu datang, itu Nabi nanti menunjuk ketuanya siapa. Hobi ketua dalam masalah agamanya ini. Makanya Nabi kalau kayak di zaman Nabi ada beberapa pemuda, kalau bahasa kita mondok gitu ya, 20 hari. Sekitar 20 hari Nabi ajarin Islam, iman gitu. Ya kayak Pak diklat begitu. Utusan dari kampungnya udah selesai, udah muka kangen keluarganya, sekitar 20 hari udah pulang. Nah, kemudian Nabi menunjuk salah satu sebagai ketua, nanti jadi imam. Nanti kalau lagi dalam perjalanan adzan dulu ya kalau mau sholat. Nah, jadi begitu. Intinya Nabi SAW menunjuk siapa sih nanti yang akan ditunjuk sebagai wakil Nabi kalau pulang di sana. Ya. Nah, Abu Bakar dia sebagai pendamping Nabi, menterinya Nabi juga lah ya Abu Bakar Siddiq, karena apa-apa juga Abu Bakar Siddiq yang bergerak. Nah, Abu Bakar Siddiq ngomong begini, oh yang jadi ketua itu kata Abu Bakar Aqra ibn Habis dari Bani Tamim. Nggak tahu mungkin kenal kan atau apa gitu, pokoknya mungkin teman lama atau apa. Kata Abu Bakar yang cocok nih jadi ketumnya, ketua umum ya, yang cocok jadi ketumnya, jadi ketuanya kata Abu Bakar Aqra bin Habis ya, yang punya kerabat dengan Bani Mujasi. Itu cocok tuh dari utusan yang datang ini, cocok Aqra bin Habis. Umar langsung mendebat. Apa kata Umar? Ya, wa asyaral akhar bi rajulin akhar. Ya, Umar nyebut nama calon yang lain. Bukan itu, Umar punya calon yang lain. Ini. Ya. Kata Nafi itu maula, ya, kalau budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, ulama besar juga. La ahfadu ismahu. Saya nggak tahu waktu itu Umar itu ngusulin siapa, saya lupa. Yang namanya manusia Pak ya, kadang-kadang lupa juga karena kisahnya udah mungkin setahun, 2 tahun, bahkan kisah lama jadi lupa. Pokoknya waktu itu Umar usul nama siapa itu lupa kata Nafi. Tapi intinya Umar nggak cocok atau nggak setuju kalau yang diangkat ketum, kalau yang jadi ketua itu Aqra bin Habis. Padahal itu pendapatnya Abu Bakar. Rasulullah diem, Rasulullah belum bicara. Nah itu langsung Abu Bakar ngomong begini, ma aratta illa khilafi, ente itu ya memang sukanya beda aja sama saya. Gitu Pak. Ma aratta illa khilafi, Umar kamu itu sukanya memang menyelisih aku itu. Pak, kadang-kadang sama-sama teman satu kantor beda juga ya. Ya, beda pendapat. Tuh, lumayan ini bedanya sampai karena Abu Bakar berpendapat yang memang yang cocok ini. Terus ini berhubungan dengan umat juga. Umar punya usul lain. Ente itu maunya nyelisi saya aja sih. Nah, itu sambil marah begitu. Suaranya lumayan tinggi. Kemudian Umar jawab, ma aradtu khilafaka. Enggak kok, saya enggak mau menyelisihi sampean kalau bahasa kita. Enggak. Akhirnya fartafa'at aswatuhuma. Akhirnya di situ debat Abu Bakar sama Umar, Pak. Teman akrab, Pak. Teman akrab. Satu pengajian, gurunya juga Nabi. Beda pendapat sampai suaranya agak tinggi. Nabinya ada di situ. Subhanallah. Ya jadi
Ya nggak apa-apa lah, kadang-kadang beda pendapat Pak, sama-sama satu organisasi. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa menjaga hati. Nah, tapi kalau berhubungan dengan ini, Allah tegur mereka itu, ya, sampai suaranya meninggi. Rasulullah ada di situ, mereka debat situ. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kemudian Allah turunkan, Pak, ayat itu turun gara-gara mereka berdebat di hadapan Nabi dengan suara keras, mengangkat suara di hadapan Nabi. Kemudian Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan mengangkat suara. Kalian tuh jangan mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Akibatnya kan tadi itu, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amal kalian bisa hilang loh. Rugi. Udah amal solehnya kurang amal solehnya berkurang kan rugi. Kalau orang beriman itu kurang sedikit aja sayang, Pak. Orang apa aja disikat kalau orang beriman itu. Apa ini yang bisa jadi amal soleh walaupun kecil tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallah wasiat subhanallah bihamdi subhanallah disikir terus. Kata Rasulullah, ringan di lisan tapi berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu kalau orang soleh semangat tuh zikir. Tapi kalau orang imannya kurang soleh, imannya kurang kuat, ya tiap hari zikir pun jarang, pagi sore gitu-gitu aja, nggak pernah subhanallah bihamdi, nggak pernah subhanallahil azim. Padahal Rasulullah anjurkan pagi sore. Nah, tapi intinya orang beriman tuh ditegur gitu langsung ngerasa. Nah, itu kalau imannya bagus, ya. Nah, kemudian kata Ibnu Zubair, fama kana Umaru yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah. Umar itu setelah kejadian ini, Pak, ayat turun, tidak pernah lagi ngangkat suara di hadapan Nabi. Langsung. Kalau ngomong tuh pelan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yastabhimahu, sampai Umar ditanya ngomong apa, sampean ngomong apa? Saking apa? Kalau sama Nabi ngomongnya pelan. Makanya di zaman Umar, ketika Nabi udah meninggal, ada 2 orang di masjid teriak, ngomong suara keras di Masjid Nabawi. Nabi udah meninggal kan, udah dikuburin. Kemudian Nabi Umar menyuruh sahabat yang lain, coba datangi itu 2 orang, panggil, dari mana? Oh, terus dilaporin, dipanggil sama Umar, menghadap Umar 2 orang itu. Dari mana? Ente berdua, kalau bahasa kita. Dari Taif kan jauh, Pak. Dari Mekah Madinah itu Taif jauh. Ya, dari Taif. Kalau ente orang sini udah gue sikat. Nah, kalau bahasa gitu. Maksudnya kalau orang Madinah kasar begitu, tak tinju kalau bahasa. La aujatukum turba, saya udah kepuk kamu berdua. Kenapa? Rafa'tuma aswatakuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berantem di masjid suara keras gitu di sisi Nabi, padahal Nabi udah meninggal. Nah, itu adab juga. Jadi kalau di Masjid Nabawi jangan juga kita nggak sopan walaupun Nabi sudah meninggal. Itu adab kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian kisah tentang yang kedua. Jadi ayat ini ketika ayat ini turun, ada 3 yang merasa itu negur dia. Salah satunya Sabit ibn Qais ibn Syammas. Nah, ini biar janji kita tunaikan. Nah, kita baca aja, Pak, ya. Nah, ini kisah ini ketika ayat ini turun, ini padahal turun untuk Abu Bakar sama Umar. Ada satu lagi yang ngerasa dapat ayat itu turun sampai ke kupingnya, ngerasa ini saya ini kena juga ini. Nah, namanya Sabit ibn Qais ibn Syammas. Boleh diingat-ingat, Sabit ibn Qais ibn Syammas. Ya, Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Ketika ayat ini turun, langsung ada yang merasa kena ayat itu juga. Kena. Ya, Sabit tadi, ya. Jalasa Sabit bin Qais fi baiti. Sabit bin Qais akhirnya duduk di rumah, enggak sholat berjamaah.
Ayat ini turun langsung dia nggak sholat, diem aja di rumah, mengunci diri. Kenapa? Kita lanjutkan. Pas ditanya, loh kenapa sih panjenengan kok di rumah malah nggak sholat, kalau bahasa kita, ya, ana min ahli nar, saya termasuk penduduk neraka. Saya termasuk penduduk neraka, udahlah nggak usah sholat jamaah. Saya termasuk penduduk neraka. Ini serius loh Pak, kalau kita kan ada ketawanya nih nyampein. Ya, kalau dia itu betul-betul serius di masa depan dia ngerasa ayat ini kena dia. Ana min ahli nar, saya ini masuk neraka dah. Wahtabasa ani Nabi SAW. Kemudian enggak juga ketemu Nabi, enggak negur Nabi, enggak sholat jamaah, pokoknya di rumah. Fasa'ala Nabi SAW Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Nabi itu kan kalau yang enggak hadir aja ditandain sama Nabi, Pak. Ini kenapa enggak hadir? Sibuk padahal Nabi, Pak. Tapi Nabi itu Masya Allah, Pak. Mau anak-anak, mau ibu-ibu, mau siapa itu akrab banget. Maksudnya mungkin baru ketemu aja seolah-olah udah lama gitu kenalnya. Jadi bukan so akrab. Gimana ya? Ya memang begitu. Nabi itu, oh ini nggak hadir kemana Qais, apalagi kan Qais itu tokoh. Dia itu kalau kita itu tukang pidato atau juru bicaranya orang Ansor, Pak. Sekaligus di zaman Nabi juru bicaranya Nabi. Jadi kalau Nabi ada perlu, ada pidato dari kabilah memuji-muji siapa gitu, atau kadang-kadang pidatonya itu menyakiti Nabi kalau orang musyrik, langsung Qais yang bangkit pidato tandingan. Nah, cepet. Kayak orang ahli pantun gitu ya, apa-apa bisa. Jadi nggak usah nulis teks dulu. Jadi memang badahatan tuh langsung set gitu, kayak orang ahli pantun. Ini jago, suaranya bagus. Jadi Nabi sangat senang sekali. Makanya salah satu julukannya khotibun Nabi juga. Jadi tukang pidatonya Nabi Muhammad. Jadi enggak Nabi Muhammad terus yang pidato, kadang-kadang ini, ayo sikat. Nah, itu ngomong gitu jawab. Menghina Nabi Muhammad atau mencela Islam atau nyinggung, ayo langsung keluar bagus lagi. Nah, itu kita juga perlu pujangga yang bagus. Naam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Sa'ad, coba tanyain kenapa sih itu kok nggak hadir jamaah. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr. Itu orang Arab itu sering kalau manggil nggak pakai namanya tapi pakai kunyah, Abu Amr. Kalau kita Bapak Nasir, Bapak Aco atau siapa, Abu Amr, ya Aba Amr, wahai Abu Amr, masya'nuka. Rasul bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, Abu Amr itu kunyahnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu kenapa sih si Sabit itu kok enggak hadir sholat, kok enggak ketemu? Ashtaka, sakit ya atau apa gitu. Ishtaka itu sakit atau ngeluh, mungkin ada masalah. Coba tanya. Qala Sa'dun, kata Sa'ad bin Mu'adz, innahu la jari wa ma alimtu lahu bisyaqwa. Oh, itu kan tonggoku sih memang ya. Iya, itu tetangga sih. Kayaknya sih setahu saya enggak apa-apa sih, enggak sakit. Gitu. Wa ma alimtu lahu bisyaqwa. Setahu saya sih sehat-sehat aja, enggak ada apa-apa, enggak sakit, kata Sa'ad bin Mu'adz. Fa'atahu Sa'dun fadzakara lahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad datang ke rumah dan Rasulullah nanyain, Sabit, Rasulullah nanyain, kenapa sih enggak ke masjid, kalau bahasa kita, enggak ketemu lagi, kok di rumah terus? Rasulullah nanyain, kata Sabit, unzilat hadhil ayah, ayat ini turun, walaqad alimtum, dan kalian udah tahu, anni min arfaikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kan turun, kalian kan udah tahu. Nah, ini ayat itu kan kenanya sama saya, kan saya yang paling sering angkat suara di sisi Nabi. Saya udah ceramah berapi-api, Nabi ada. Ini kan ayat ini kena saya berarti kan celaka, ini sudah masuk neraka sudah saya ini. Wah, subhanallah. Nah, akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
udahlah saya masuk neraka ini, ana min ahli nar, saya ini nanti masuk neraka, gimana coba saya mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika Sa'dun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat Rasulullah gini kata Qais, kata Sabit ibn Qais, dia masuk neraka soalnya paling mengangkat suara di hadapan panjenengan ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal huwa min ahli jannah. Enggak, kebalikannya, dia itu justru penghuni surga. Nah, jadi kenapa? Ya karena ngangkat suaranya memang disuruh Nabi supaya mantap pidatonya. Kalau pidatonya tidur-tidur enggak mantap. Itu memang Nabi ngizinin, jadi nggak apa-apa kalau ngangkat suaranya, itu memang sunnah Nabi atau dianjurkan Nabi. Contohnya waktu khutbah Jumat kalau bisa memang agak diangkat suaranya biar nggak tidur. Orang udah keras aja masih tidur, apalagi santuy tambah tidur, seperti itu. Nah, tapi itu nggak termasuk kalau dengan izin Nabi, ya itu nggak termasuk. Nah, tadi Abu Bakar langsung Allah tegur itu sebagai peringatan. Sebetulnya niat Abu Bakar, niat Umar itu enggak aneh-aneh. Dia ya beristihad karena merasa jangan sampai nanti yang ditunjuk ketumnya itu dari Bani Tamim enggak bagus. Abu Bakar punya pengalaman, akhirnya mengusulkan nama itu. Gitu. Tapi tetap Allah tegur. Abu Bakar, Umar ditegur. Nah, kita juga ditegur. Nah, kemarin waktu kita sampaikan hadis ini ada yang bertanya, saya itu kalau ngimamin sholat sekarang diminta sama jamaahnya harus sholawat yang keras, nanti teriak Allahumma sholli alaihi, ada yang begitu, mungkin masih ada. Nah itu kalau saya boleh pesan ya, kalau kita bersolawat kepada Nabi, bersolat kepada Nabi, karena kita kan lagi ngomong ke Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi, mohon dari hati yang paling dalam dengan penuh adab, jangan main-main, apalagi anak-anak, apalagi udah tua bersolawatnya main-main, sambil teriak, sambil main, bahkan sambil bercanda, la ilaha illallah. Kita lagi ngucapin salam kepada Rasulullah, kita teriak-teriak seperti itu, bukannya takutnya kita nggak dapat pahala, takutnya justru kita dapat dosa, kita mengangkat suara di hadapan Nabi. Ya nanti mohon disampaikan kepada saudara-saudara kita seiman, ya mau habis tarawih atau nggak habis tarawih, kalau bersalawat mohon pakai hati. Memang Imam Nawawi mengatakan boleh kalau kita lagi baca hadis Nabi disebut Allahumma sholli wa sallim alaihi dengan suara keras, tapi keras yang standar, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bukan untuk mainan. Allahumma sholli wa sallim alaihi, ada begitu. Itu harus dihapuskan dari masjid-masjid, dari musola-musola. Maksudnya apa? Jangan keras-keras, pakai adab, silahkan bersolawat bersalam kepada Nabi habis salam. Monggo, sebagian ulama membolehkan, walaupun kalau Ibnu Hajar Haytami kalau mengkhususkan meyakini, Ibnu Hajar Haytami mengatakan tuh nggak dianjurkan kita mengangkat suara, mengkhususkan solawat setiap habis 2 rakaat, setiap apa, nggak dianjurkan. Kalau beliau termasuk bid'ah, bahkan itu sebagian ulama nggak mengatakan itu, tapi saya ingin menyampaikan, mohon bersalawat dan bersalam dengan adab, sepenuh hati. Solawat itu membuat kita tinggi. Ya, ada juga itu Jumatan, amin, amin. Apa maksudnya? Main-main ngomong amin. Itu sudah tua begitu. Kapan bertaubat? Makanya kita harus ngaji. Ayat ini dibaca. Kita lagi ngomong kepada Rasulullah, karena kalau untuk solawat dan salam itu Rasulullah mendengar, kata Rasulullah, sallu ainama kuntum, solawatlah dimanapun kalian berada, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dimanapun kalian bersolawat sampai. Nanti Rasulullah langsung jawab kalau kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullah, Allah kembalikan ruhnya. Nah, ini ada dalilnya. Kenapa? Karena kita mendoakan Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini ada dalilnya, tapi jangan juga ya Rasulullah minta uang, ya Rasulullah minta uang, nggak boleh. Rasul udah meninggal, itu nanti jatuhnya terhadap kesyirikan, karena nggak boleh diminta dengan hal-hal yang itu. Kita kan lagi doakan Nabi, bersalawat itu doakan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, wahai Allah berilah salawat dan salam kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Mohon dengan adab. Imamnya mengingatkan, ya
silahkan ucapkan sholawat dan salam dengan adab dan penuh kekhusyuan, biar kita tidak kurang ajar. Kalau bahasa kita, oh itu kan karena rasa cinta dia kepada Rasulullah. Abu Bakar kurang apa cintanya kepada Rasulullah sama Umar? Sabit itu kurang apa cintanya kepada Rasulullah? Tapi tetap merasa gitu. Nah, itu ini mudah-mudahan ini pesan serius, ini pesan. Mudah-mudahan betul-betul nggak ada lagi sholawat main-main, apalagi untuk formalitas saja. Nah, ini disebar aja nanti ini ya, minta tolong sebarin biar sampai, mudah-mudahan nanti sholawatnya dengan penuh khusyuan. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau lengkap lebih bagus, dengan penuh kekhusyuan kita lagi ngucapin salam, bukan wih sambil mainan sarung, sambil apa, nauzubillah, sambil kopiahnya diapain, kadang-kadang sambil senggol-senggolan sampai rebah-rebah ke kiri ke kanan. Itu maksudnya apa? Nah, jadi insya Allah hadis ini, ayat ini kita sampaikan kembali. Mohon jaga adab ketika ngucapin salam dan sholawat kepada Rasulullah. Oh enggak, itu buktinya banyak di TV-TV sambil ketawa-ketawa, jangan diikuti. Sholawatnya sambil gitu-gitu jangan diikuti, sing sopan. Apalagi sholawat sambil campur baur laki perempuan, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Sambil senggol-senggolan itu maksudnya apa? HP di atas bercahaya, itu sholawat atau apa? Maksudnya apa? Mana adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi disebut majelis sholawat. Sampaikan aja ini, mohon tolong disampaikan, di share aja nanti ya di Facebook. Gak apa-apa saya dimarahin, supaya kita berubah adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengangkat suara, apalagi kita main-main mengucapkan sholawat dan salam. Nanti yang tua begitu, yang kecil ngikutin loh, yang kecil-kecil sambil ribut-ribut. Nah kalau di sini ada nggak? Ya mudah-mudahan nggak ada. Seandainya pun mau sholat, monggo Pak, sholawat sendiri-sendiri habis salam al-masalli. Sebagian ulama membolehkan. Ya, tapi sebagian mengatakan mengkhususkan sholawat setiap habis 2 rakaat sholat tarawih atau 4 rakaat itu muhdas. Ibnu Hajar Haythami, Asy-Syafi'i dan yang lainnya itu enggak dianjurkan. Oke, saya ambil jalan tengahnya, silahkan bersholawat dan salam, enggak usah diyakini ini harus atau ini ada keutamaannya, silahkan. Habis sholat mau berdoa sendiri-sendiri, mau sholawat dan salam, monggo. Itu kita ambil jalan tengahnya. Tapi intinya ya silahkan habis sholat mau istighfar ke, mau subhanallah bihamdi ke, mau apa, yang penting amal soleh lah kita lakukan, pakai amalan-amalan yang mutlak. Tapi kalau meyakini ini harus sholawat, kalau nggak sholawat nggak sah tarawihnya, atau nggak khusyuk atau nggak abdul, itu bisa jatuh ke dalam bid'ah nanti kalau meyakini harus seperti itu. Ya, itu yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Haythami Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i itu ya. Oh nanti saya dimarah-marah ini mungkin ada keluar ahli Syafi'i semua langsung. Ya kalau saya keliru nggak apa-apa diluruskan. Nah, ala kulli hal, saya ingin menyampaikan kepada saya sendiri dan kepada saudara-saudara semuanya, pokoknya kalau kita lagi mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah, jangan main-main, jangan teriak-teriak, jangan bercanda-bercanda. Itu yang sering juga kadang-kadang kalau lagi baca Quran tuh Pak, sambil ketawa-ketawa yang Bismillah terus, pernah lihat Pak di apalagi Allah sambil ketawa hehe, Allah suaranya bagus, ini maksudnya apa? Abu Bakar sama Umar loh lagi begitu saja Allah tegur, mengangkat suara di hadapan Nabi. Nggak ada ngejek-ngejek, nggak ada. Ini kita kayak sambil ketawa sambil apa? Apalagi itu majelis Al-Quran, jangan. Oh itu kan buktinya ada ulama-ulama besarnya. Setiap ulama itu bisa diambil, bisa nggak diambil. Pokoknya kita harus sopan dan tertib di majelis Al-Quran, ya, di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika kita mengucapkan sholawat dan salam. Nah itu saya merasa harus menyampaikan ini, ya, harus menyampaikan ini supaya kita sama-sama menjaga adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ya, supaya kita sholawatnya justru dapat pahala, bukan sebaliknya. Niat kita kebaikan seperti Abu Bakar dan Umar, Allah tegur karena suaranya keras. Ya, kalau kita ngucapin sholawat dan salam, maka Rasulullah SAW menjawab salam kita hendaknya dengan kesopanan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan tentang faidah yang berhubungan dengan hadis ini. Jadi kalau kita nggak sopan di hadapan Nabi, takutnya amalan kita ada yang hilang, kan sayang. Seperti itu. Nah, ya sebetulnya mengangkat suara itu bukan kepada Nabi saja, Pak, kepada orang yang lebih tua, kepada ulama, itu memang kita harus sopan. Iya, tapi kepada Nabi sangat tegas larangannya. Ya, kita sebagai murid harus sopan kepada guru, sebagai anak harus sopan kepada orang tua, yang muda harus sopan kepada yang tua, itu satu perintah Islam, memang seperti itu. Nah, cuma yang berhubungan dengan Nabi SAW, jangan sekali-kali kita tidak sopan. Mungkin ada yang berkata, sekali lagi kan Nabi udah meninggal, nggak apa-apa kita mau teriak-teriak mau apa. Nggak bisa, karena dalilnya jelas. Ya, sholawat dan salam kita itu dijawab oleh Rasulullah dan disampaikan kepada Rasulullah. Nah, tapi jangan dikias-kiaskan aneh-aneh, Pak, ya. Rasulullah hidup berdasarkan hadis ini, berarti kan hidup karena setiap detik pasti ada yang mengucapkan sholawat dan salam. Tapi jangan disalahpahamkan juga, akhirnya kita minta uang kepada Rasulullah, ya, datang ke kuburan Rasulullah minta duit, minta jodoh, minta apa kepada Rasulullah, atau ya Rasulullah sampaikan ke Allah. Jangan. Beda lagi soalnya. Iya, memang Rasulullah hidup, tapi hidup dengan hidup akhirat. Kalau Rasulullah hidupnya sama dengan kita, ya memang berarti boleh dong kita minta duit kayak waktu itu. Sahabat tidak ada yang begitu. Ketika minta hujan, ya Rasul udah meninggal, ya minta doanya kepada Abbas yang masih hidup, enggak ke kuburannya Nabi. Seperti itu. Jadi jangan disamakan. Kalau Rasulullah dianggap hidupnya persis 100% sama dengan hidup kita, berarti sahabat zalim. Masa nguburkan Nabi hidup-hidup? Nabi kan dipendem, Pak. Dipendem apa, Pak? Dikubur kan? Kalau Nabi Muhammad dianggap masih hidup sama dengan hidup kita, dosa lah kita nguburin orang hidup. Kenapa Nabi Muhammad dikubur? Karena udah meninggal dan memang harusnya dikubur. Nah, jadi jangan dikiaskan akhirnya meluas sehingga kita melakukan kesalahan yang lain. Iya, Nabi Muhammad hidup, tapi hidup dengan kehidupan barzah. Hukumnya tidak sama dengan hukum kehidupan kita dalam muamalah sehari-hari. Untuk sholawat dan salam jelas dalilnya sampai kepada Nabi, makanya kita ucapkan dengan sebaik-baiknya dan penuh adab dan etika. Mudah-mudahan suaranya jelas, rekamannya juga, dan bisa menjadi peringatan untuk saya sendiri untuk lebih kita beradab kepada Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan ibu-ibunya ngajarin gitu juga kepada anak-anaknya. Ya, selama ini sih biasanya yang teriak-teriak bapak-bapaknya, ibu-ibunya nggak tahu sih. Tapi kalau sampai ada ibu-ibu begitu, waduh, parah, betul-betul harus bertaubat. Nah, teriak-teriak dalam bersolawat nggak boleh seperti itu. Naam. 1938, isanya 4 berapa? 4. Kita baca hadis berikutnya. Kita baca hadis berikutnya di Kitabul Iman. Seminggu sekali. Kita udah berapa tahun ini? Ya, hadis ke-52 aja, langsung masuk ke 52. Bab baru ya, babu fadli man istabro'a lidinihi. 46 kan isanya? 48 49, masih ada waktu lah, lumayan. Nah, kita masuk bab baru saja, hadis ke-52. Babu fadli man istabro'a lidinihi. Bab keutamaan orang yang menjaga agamanya, melindungi agamanya, menjaga keimanannya. Maksudnya istabro'a, yastabri'u itu artinya menjauhi sesuatu yang bisa membuat dia rugi, dia sakit. Istibro, kalau istibro
Itu artinya bersih, jangan sampai kita terkena yang merugikan begitu. Nah, kalau kita kena kotoran kan jadi jelek, ya, kena dosa juga kan jadi jelek, itu maksudnya. Jadi intinya kalau diartikan istibra lidinihi, menjaga agamanya, memelihara agamanya, itu betul. Maksudnya iman itu harus dijaga seperti itu. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zakaria an Amirin qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul. Imam Bukhari mengatakan telah mengabarkan kepada kami guru kami Abu Nuaim. Abu Nuaim dari gurunya Zakaria. Zakaria dari gurunya Amir. Amir dari gurunya Nu'man ibn Bashir. Nu'man bin Bashir sahabat Nabi. Nah, Nu'man bin Bashir dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nu'man bin Bashir? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma musyabbahatun, dan di antara yang halal dan yang haram ada yang remang-remang, ada yang musyabbahat, yang kurang jelas. Ya, kalau hitam jelas, putih jelas, nanti ada yang abu-abu. Nah, itu ada yang musyabbahat, ya. Ada yang tidak terlalu jelas, perlu betul-betul pendalaman. Ya. Apa kata Rasulullah? La ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan manusia enggak tahu yang enggak jelas itu. Nah, tapi kalau ulama biasanya tahu karena dia lebih mengkajinya lebih dalam daripada kebanyakan orang. Famanittaqa al-musyabbahati, siapa yang berhati-hati, ya, ittaqa, berhati-hati dari hal-hal musyabbahat yang remang-remang tadi, yang enggak jelas antara halal dan haramnya, istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga atau melindungi agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat, tapi siapa yang masuk ke dalam lingkungan syubuhat, ya, yang tidak jelas tadi itu, tadi Rasul nyebut musyabbahat, sekarang syubuhat, artinya sama, itu berbahaya kalau dia masuk di situ. Kara'in yar'a haulal hima yusiku an yuwaqi'ahu, seperti orang yang menggembalakan binatang ternaknya di lahan larangan, dimungkinkan nanti kambingnya itu nyebrang, ya, ada lahan di situ, dilindungi lahannya, ya, nggak boleh diambil rumputnya, nggak boleh diambil daunnya. Nah, kita mengangon kambing 1000 ekor di situ. Ya, kalau kita lagi santuy dikit, kambingnya lepas masuk ke hutan larangan atau kebun larangan, nanti bisa ditembak kambingnya, bisa apa ya, kayak kita saja kalau masuk hutan larangan tanpa izin atau apa, atau kita ngambil sesuatu di situ kan bisa kena hukum seperti itu. Nah, jadi kalau kita masuk di situ kemungkinan kita bisa terjebur ke dalam yang terlarang. Makanya jangan deket-deket seperti itu. Ala wa inna likulli malikin hima, dan setiap raja atau setiap orang yang memiliki itu biasanya punya daerah larangan. Kalau raja itu biasanya ada lahan khusus, ya, di situ khusus untuk unta-unta yang dipelihara oleh raja. Ya, itu nanti unta di situ, unta yang lain enggak boleh masuk situ. Ya, enggak boleh masuk situ. Jadi cagar begitu ya, cagar, dilindungi. Ala wa inna himallah fi ardihi maharimu, dan ketahuilah bahwa himallah, larangan Allah, ya, cagarnya Allah di bumi itu apa? Yang haram-haram. Jadi kalau yang haram-haram jangan dideketin atau jangan malahan dinikmatin, masuk ke situ. Itu larangan Allah di muka bumi, itu hal-hal yang Allah haramkan, itu himullah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal mudghah, segumpal darah. Idza sholahat, apabila dia baik, sholahal jasadu kulluhu, maka jasad yang lainnya bagus.
Wa idza fasadat, apabila segumpal darah tadi rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka jasadnya yang lain ikut rusak. Ala wahya al-qalbu, dan segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Nah, jadi ayat ini hadis ini dalam Kitabul Iman. Jadi hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada keharaman itu kalau sebabnya karena kita nggak melihara iman kita. Nah, kalau kita masuk ke dalam yang dilarang Allah, berarti iman kita tipis, iman kita kurang. Makanya janganlah kita mendekat-dekat. Allah berfirman dalam Al-Quran, ada wala taqrabu, satu, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim kecuali dengan tujuan yang baik. Ya. Terus zina, jangan dekat-dekat. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Nah, jadi dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi zinanya. Dekat-dekat nggak boleh, apalagi zinanya. Sebetulnya bukan zina aja, semuanya. Ya, semuanya. Kesyirikan pun jangan dekat-dekat. Semua. Pokoknya setiap yang Allah haramkan, zina atau enggak zina, itu kita jangan dekat-dekat. Begitu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang menyampaikan kita atau jarak kita dengan kemaksiatan itu lebih dekat. Jangan dideketin, jauh. Nah, makanya jangan berdua-berduaan, jaga jarak. Nah, itu supaya kita lebih terlindungi. Tetap jaga jarak, jangan deket-deket sama orang suka mabuk. Ya, yang suka mabuknya banyak uang, kita tergoda dikasih duit suruh jualan karena dia penghasilannya banyak dari jual mabuk atau minuman obat terlarang, kan sedikit aja mahal. 1 gram berapa? 600.000. Nah, jangan dekat-dekat, nanti kita terbawa. Nah, jadi semua sebetulnya bukan cuma zina yang haram-haram. Kalau ingin agama kita selamat, jangan deket-deket. Tapi nanti ada yang deket-deket mau nasihatin, bagus itu, supaya orangnya sadar, mau amar ma'ruf nahi munkar, bagus itu. Ada orang lagi melakukan kemaksiatan, ditegur, jangan, bertobat kepada Allah dengan cara yang baik. Nanti dia bertobat. Nah, bagus itu. Itu berarti amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi kalau itu ditugaskan oleh negara yang memberi tugas. Ya, ada memang pihak khusus ditugaskan negara untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang hadis ke-52. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.